Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan Gereja Kristus Bogor dimanapun saudara-saudari berada. Renungan pagi ini didasari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 27. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, keinginan untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi pemimpin, dan untuk menjadi orang nomor satu adalah hasrat banyak orang dalam kehidupan ini. Fenomena ini terlihat jelas menjelang pergantian kepemimpinan, baik di tengah keluarga, perusahaan, gereja, masyarakat, negara, bahkan dunia. Saat itu orang-orang akan membicarakan siapa yang pantas, siapa yang layak, siapa yang terbesar di antara yang ada untuk menjadi pemimpin yang baru, menjadi orang nomor satu, menggantikan pemimpin yang akan turun atau pemimpin yang akan pensiun, bahkan mungkin pemimpin yang akan meninggal dunia. Membicarakan siapa yang terbesar, siapa yang nomor satu, siapa yang menjadi pemimpin, itulah juga saudara-saudara yang dipercakapkan murid-murid Yesus dalam Injil Lukas 22 yang kita baca tadi. Percakapan ini terjadi ketika malam perjamuan Paskah terakhir antara Yesus dan murid-muridnya. Sebelumnya, Yesus sudah berulang-ulang memberitahu mereka dalam perjalanan menuju Yerusalem bahwa ia akan menderita dan mati. Dan tampaknya murid-murid berpikir jika hal itu terjadi, yaitu ketika Yesus wafat nanti, mereka berpikir lalu siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka menggantikan Yesus. Itulah sebabnya mereka mempercakapkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mendengar percakapan itu, saudara-saudara, Yesus tidak menegur mereka atau melarang mereka, bahkan tidak mengharamkan mereka untuk menjadi pemimpin. Kesempatan itu Yesus pakai untuk mengajar murid-muridnya bahwa menjadi pemimpin jangan karena hawa nafsu untuk berkuasa demi kepentingan diri sendiri.
seperti raja-raja di dunia yang menjalankan kuasanya dengan tangan besi. Hal ini diungkapkan oleh Injil Markus. Sekalipun memang mungkin mereka dengan alasan untuk melindungi. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah jadilah pemimpin yang melayani, yang memberi diri, merendahkan diri untuk dapat melayani yang lain. Itulah sebabnya Ia berkata, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda atau yang paling kecil, dan pemimpin sebagai pelayan. Dan hal itu, saudara-saudara, didemonstrasikan oleh Yesus dengan merendahkan diri, membasuh kaki murid-muridnya, dan melayani mereka makan. Padahal Ia adalah pemimpin di antara mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran pengajaran Yesus ini sebenarnya sedang mengubah dunia dengan memilih pemimpin secara demokratis. Karena pada dasarnya orang akan memilih pemimpin yang mau melayani, bukan yang haus kekuasaan. Merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saudara-saudara, bila kita mengingat situasi saat ini, di mana kita dianjurkan oleh pemerintah untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Bayangkan saudara-saudara, bila dalam situasi ini masing-masing anggota keluarga ingin menjadi tuan atau pemimpin yang maunya dilayani, yang maunya memerintah ini dan itu. Seperti apakah jadinya rumah kita? Tentu situasi rumah akan menjadi berantakan, menjadi kacau dan tidak menyenangkan. Sebaliknya, saudara-saudara, coba kita bayangkan bila masing-masing anggota keluarga saling melayani dan saling membantu dalam mengurus dan menciptakan suasana rumah. Paling sedikit, setiap orang, entah suami, istri, orang tua, anak-anak, mengurus keperluannya sendiri. Atau mengerjakan tugasnya masing-masing yang telah disepakati. Maka selama bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah, akan terasa menyenangkan. Bahkan melalui firman hari ini kita diingatkan, dengan melakukan pelayanan itu kita sedang belajar menjadi yang terbesar, menjadi pemimpin yang melayani seperti yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Saudara, ingatlah, yang terbesar di hadapan Tuhan bukanlah orang yang memerintah untuk dilayani, melainkan orang yang merendahkan diri dan melayani. Kiranya firman Tuhan menerangi kita dan Roh Kudus menolong kita untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Amin.